Oke, oke. Jadi teman-teman semuanya, eh, hari ini kita akan bahas tentang paketan yang tidak kunjung tiba. Paketan-paketan yang notabene ini sudah berpuluh-puluh tahun. Waduh, paketan berpuluh-puluh tahun, guys. Jadi ini yang juga Mbak Duril-Duril, sehat selalu, Mas. Yang membuat teman-teman juga menjadi resah, gelisah, gundah gulana, yaitu paketan yang sudah berbulan-bulan dan bertahun-tahun, walaupun kemarin juga ada yang posting eh, apa namanya, paketan yang sudah nyampe pun aut-autan, acak-acakan dan segalanya dan segala sesuatunya. Wis, ya. Jadi langsung saja, hari ini karena tadi ada laporan tentang paketan kepada saya dan bertanya kok rasanya dia mangkel dan sakit hati. Hmm. Mbak Cewek Leo, selamat malam. Karena ini agak gelap. Loh, judulnya apa, Mas? Paketan yang tidak kunjung datang. Paketan yang tidak kunjung tiba. Nah, ini makanya kita bahas. Mbak Istiqomah. Oh, enggak telat. Tenang aja. Aman semuanya. Jadi, buat teman-teman semuanya, Mbak Rahma ini di mana? Tulungagung apa di Hong Kong. Tak nyimak aku, Mas. Tak aku jik telung sasi durung teko. Wah, aku paket bayar 200 lagi baru terkirim, Mas. Nah, ya, ada beberapa teman-teman yang harus ini pengakuan dari teman-teman yang harus bayar lagi. Bahas tentang apa? Bahas tentang paketan, Mbak. Selamat Masnya sambil persiapan potong gas. Saya udah lama tidak paket. Bagus yang tidak paket, bagus. Kak Sandros yang semakin maco. Wih, semakin. Jadi gini, buat teman-teman semuanya, paketan itu kalau di Indonesia itu kan masuknya ke departemen apa ya? Bea cukai ya. Custom itu bea cukai. Nah, di Hong Kong pun sebenarnya ada konsul bagian bea cukai. Nah, ya selamat sore paketan masih riwet toh Mas. Oh ya ruwet banget. Semakin maju Mbak Iris. Ini lagi kok peteng iya ya? Kok peteng nek ngene baru padam. 4 tahun ratau shopping, ratau paket. Jarang malah itu bagus ya. Ada telepon masuk tak gak tak angkat, saya mesti lihat dulu. Jadi di saat kita paketan dan paketan itu ternyata bermasalah dan di paketan di Hongkong minta duit lagi untuk dikirim setelah dibayar duit terus akhirnya kekirim. Ya sudah. Kalau teman-teman bisa terselesaikan dengan bayar 200 lagi ya aman. Tapi tadi ada yang cerita eh, minta duitnya gak main-main bukan 200 tapi 2 juta. Uang rupiah apa uang Hongkong, Bang? Ini kan yang agak saya juga bingung untuk persoalan ini. Tapi sebaiknya komplainan teman-teman itu semuanya supaya berjalur, supaya komplainan ini tepat di Indonesia, di Hong Kong pun ada konsul bea cukai dan konsul perdagangan. Nah, wis, ada konsul bea cukai dan konsul perdagangan di KJRI. Udah disamperin aja kantor ke KJRI. Minta ketemu kepada konsul bea cukai atau konsul perdagangan dan tanyakan kepada beliau-beliau bagaimana urusan paketan ini di Indonesia seperti apa. Nah, kalau kita datang ke Indonesia dan Arab-Arab dan nah, kalau cuman kita di Hong Kong, kalau saya YouTuber ya, kapasitas dan kemampuan saya itu di mana gitu. Tetapi bukan berarti ketika kita ditanya itu mengarahkannya kemana, nah baru kita bisanya hanya mengarahkan. Ya, kita tidak bisa menghandle atau mengatasi situasi itu karena BP2MI sudah turun tangan. Bose wis medun dewe, guys. Jadi Bose di sana sudah medun. Nah, saya tinggal memfollow up aja teman-teman yang di lapangan yang baik di Hong Kong. Silakan datang aja ke KJRI, ke konsul konsul perdagangan dan bea cukai. Nah, itu sudah sangat relevan ya, teman-teman. Kalau kita mau tanya, kok gaul Mas Andrew? Ya, sesekali lah, Mbak. Ben wong-wong sing jadi hater dan nyuruh aku pansos ben tambah gilo dulu aku delok gayane wong ganteng sak donya jadi gilo. Kadang-kadang kan kita juga butuh tampil beda buat teman-teman supaya bisa senyum dan ketawa nek wong
dasar yang udah nggak suka ya nggak suka aja, mau kita mau bertingkah dan model apa aja di otaknya mereka isinya gelap. Karena hati itu juga punya kacamata, kacamata hati. Kalau hatinya sudah buram, apa yang dia lihat itu pasti kabur dan hitam. Kok nggak muncul notif ya Mas? Waktu live ujuk-ujuk ketinggalan, nggak masalah. Masalah paketan aku udah males, kayak nggak pingin paket lagi. Ya nggak apa-apa. Ini kan cuman menyampaikan kepada teman-teman bahwa yang paketannya minta diurusin dan bingung dan segalanya, bahwa di KJR kita itu ada konsul perdagangan dan konsul bea cukai. Wis, langsung saja ke mereka. Ya, itu sudah sangat relevan dan kompeten. Jadi Mbak Kopi 88 tambah kilo. Iya, nek sing gak seneng ambek aku ben tambah mangkel. Bolak balik liwat mungkin bisa seperti itu sih. Ya mudah-mudahan enggak. Saya nggak apa-apa kok. Saya itu dibully seneng loh. Kalau bisa bulinya di YouTube dikasih komen yang banyak bully. Untuk goreng opo sembarang kalian bongo. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi paketan itu ada yang pakai apapun pakai apapun. Karena begini ya kalau saya ngomong, saya nggak bahas tentang hukum. Kalau hukum dibahasnya sama kontreng lah. Nah, silakan dibahas dengan kontreng-kontreng itu jelasin tentang hukum-hukum. Boleh temenan deh. Kalau aku enggak, aku lebih ke mindset dan cara berpikir. Dia mungkin arahnya juga ke situ, tapi sampai ini sih dikongkon belajarkan pegel. Kita pakai bahasa kita aja. Ya. Di Indonesia sekali lagi ya, kadang-kadang kenapa sih teman-teman nyimak gitu Pak? Monggo. Aku pingin paket manuk boleh nggak Bas? Boleh, boleh, boleh. Dipaketin manuk. Manuk karet atau manuk temenan, Mbak? Jangkrik. Pertanyaan yang paket manuk cari untuk lek saya ngerasa seneng ben dibanding HP ini Mas kan Raisa dulu pian live HP ini rusak. Mbak Zulim Kevin, saran Anda memang the best. Jadi em, membicarakan tentang sebuah paket sekali lagi. Indonesia itu mulai tahun kemarin ya 2023 itu paketan sudah sangat kuat ya karena memang banyaknya sekali lagi banyaknya barang-barang yang dari Cina masuk ke Indonesia sebenarnya. Jadi itu yang menyebabkan Hong Kong ini kan bagian dari Cina kan teman-teman. Jadi ketika masuk ke cukainya regulasinya ya masuk jadi Cina padahal ini adalah barang-barang dari PMI. Ya, kita berbicara dengan itu ya. Makanya karena kebetulan tadi ada yang nelpon saya paketan disuruh bayar 2 juta. Udah makan Mas Andro? Sudah makan kayik tadi sama Joy Sam. Sambal bawang dan telur dadar, Mbak. Jadi sekali lagi bahwa paketan kita itu sekarang tidak kayak dulu, Kak. Zaman dahulu kala semuanya lancar jadi. Itu karena perusahaan paketan wis tinggal ketik kong kali kong tes sama cukai, come on Pak, ayo oke. Nah, dari Hongkong semuanya masuk loh ya. Ini pikiran saya ya. Salah silahkan dikoreksi. Salah saya mohon maaf di depan. Tapi kenapa dulu gampang kok sekarang susah? Karena Indonesia makin hari makin bagaimana caranya cari uang. Gitu. Boikot paket, betul. Ah, makanya ini yang saya omongin. Makanya saya terakhir ya teman-teman sekali lagi kalau saya infokan di tahun kemarin juga saya sebelum pulang ke Indonesia, saya itu ditelepon sama salah satu perusahaan paket. Bagasi apa ini? Maaf baru gabung. Paketannya nggak nyampe-nyampe Mbak Ranti Riza. Mbak ABCD, Mbak 4 N4 boykot paket. Oke. Ya jadi saya dipanggil, saya datang ke kantornya, hampir 2 kali saya datang ke kantornya, mau ada kerjasama bikin video dan di endorse sama paketan tersebut karena sekali lagi masa paket ya, sekali lagi masa paket dan anak paket juga sudah sangat sepi sekali, nggak banter, akhirnya bisnisnya aja lumayan lah, makanya terus butuh endorsan. Nah, kemudian saya obrolin, saya pikir saya mau di endorse, tapi
saya harus bikin konten dulu. Saya tak syaratin. Paket barang bagaimana yang datang ke Indonesia, yang seperti apa. Kemudian paket yang sudah bebas bea cukai itu bagaimana. Karena mereka punya dua skema. Skema yang seperti biasa, yang lama punya. Tapi harus ada Cisco, harus ada laporan itu semuanya, ya kan? Melaporkan barangnya ditulis. Terus ada satu paket lagi yang harganya kalau nggak salah 2 atau 3 kali lipat lebih lebih dari harga yang biasa dan itu nyampe puji syukur paketan lewat lancar 1 bulan sampai selamat di Ponorogo. Nah, ada yang sudah selamat. Alhamdulillah. Nggak, jangan promo Mbak, nggak dibayarin nggak usah promo. Jadi seperti itu. Kalau sampean bantu teman-teman monggo. Tapi kalau giliran salah yang saya yang kena nanti. Jadi kayak gitu dipaketkan. Alhasil saya ingin bertanya, bagaimana regulasi Indonesia menurut kalian? Aku tanya-tanya dulu. Nah, mbaknya yang Indonesia nanyain bosnya. Nah, bosnya ketika tak tanya masih sibuk, nggak ada waktu, ya sudah. Dari situ saya sudah nggak jadi ngambil endorse paketan. Dengan satu video saya meminta 300 Hongkong dolar untuk pembuatan satu video durasi ya 1 sampai 3 menit. Begitu ya teman-teman. Ya namanya juga konten kreator kan pasti begitu toh Mbak. Ya, tak omongin sekalian ke teman-teman. Peluang-peluang itu pasti datang karena mereka ngelihat ini ada cowok jadi konten kreator. Terus tak tanya kenapa nggak ke channel sebelah yang jauh lebih mahal. Nggak, kita mau cari yang berbeda. Cari yang cowok oke. Tapi ternyata akhirnya nggak deal. Adikku pakai dari bulan 2 sampai dia sudah di Indonesia barangnya nggak kunjung datang. Nah itu makanya ya. Buat teman-teman semua yang paketnya nggak datang dan nggak beres dan segala sesuatu, silahkan aja geruduk ke KJRI ke bagian perdagangan dan konsul bea cukai. Wis, aku cuman bisa bilang kayak gitu. Siapapun kalian kalau mau telepon, tak persilahkan untuk berangkat ke sana. Ya, untuk menanyakan statusnya. Mbak Atik Miza, semoga keluarga sehat selalu walafiat lancar rezekinya. Amin. Terima kasih buat Mbak Atik Miza doanya dan mudah-mudahan Mbak Atik Miza juga doa baiknya akan kembali ke kebaikan Mbak Atik Miza dan rezeki melimpah ruah buat Mbak Atik Miza berlipat ganda. Sip, Mbak Kopi 88, Mbak Ina betul sekali. A, B, C, D sampai Indo tinggal dibuang. Ah, ya wes piye. Saya semenjak rame-rame paket juga sudah nggak paket lagi karena saya tidak ingin sakit hati, ya kan. Jadi seperti itu. Tapi ada yang sekali lagi, Mbak Ika Diana di lantai berapa? Ah, datang aja ke Satpam atau datang aja ke pengaduan, pos pengaduan dulu. Bu, saya mau ke konsul bea cukai dan perdagangan. Kira-kira di lantai berapa, Bu? Tanyanya ke sana aja, Mbak. Saya nggak ngerti kalau ke KJRI itu rada bingung. Soalnya terlalu sering ngeterno kasusnya teman-teman tuh. Habis tak anterin terus aku pulang. Karena yang nggak enak itu gini loh, kalau ditanya. Kita nganterin teman-teman yang berkasus, ya kan? Eh, Anda sebagai siapa? Ya, aku mending ngalih loh timbangannya loro ati. Wis tak terno nyampe ya sudah, silakan lapor sendiri, tulis sendiri kronologisnya. Sumpah loh teman-teman. Saya bantu bantu nganterin kalian berkasus itu. Mas Andro, Mbak Yuli minggu di rumah kan? Ya, sama ya di rumah. Tapi kalau minggu besok, Mbak, kita ada acara nikah. Datengin teman yang nikah 12.30. Tapi nggak tahu istriku. Tapi saya dari pagi keluar, Mbak, kalau minggu. Besok yang tanggal 7. Jadi seperti itu. Wah, rambut baru tambah ganteng. Terima kasih ya. Karena ada pengalaman ya di mana nganterin ke KJRI. Habis itu Anda siapa? Jangan kocomotan Mas Andro hilang. Biagusmu bos dulu. Ya apa sih? Kocomotan ya tambah bagus. Aku pakai di Java Express 1 bulan malah udah sampai. Bulan 5 kemarin barang aman semua. Yo wis. Rancu. Paketan itu rancu. Makanya kita nggak bisa kebiau ya dan tidak menjadi viral karena rancu. Nggak jelas siapa yang benar, siapa yang salah. Wes, itu aja. Mbak udah lama nggak paket semenjak huru hara. Oke, Mbak Nani, masalahnya yang booming 200 dolar.
per kardus, ada yang udah bayar terus dimintai lagi. Ya makanya langsung lapor ke KJRI, ya, ke Konsul Bea Cukai. Kita kasih kerjaan mereka, Konsul Perdagangan. Monggo, gas. Itu sudah sangat berkompeten. Paket barang terlarang dari negeri lo, los nggak ada halangan, tapi paketan teman TKI yang dipersulit. Mbak Mbak Manda Gazala mau mancing lagi ya, mau arah ke sana. Dipancing lagi bahas ke sana. It's okay. Ya, kita bahas lagi barang paketan yang dipersulit. Jadi kayak gitu ya teman-teman semuanya. Boleh teman-teman, selamat siang Mas Andro, baru hadir Mbak Comelia. Silakan, ada yang tanya segala sesuatu komen monggo. Mas Andro, maksud saya, loh, selamat siang Mas Andri. Woi, langsung ditulis malah di bawahnya. Nggak apa-apa kebaca kok Mbak, santai aja. Mbak Rayu Siti, boleh. Yang mau tanya, mau maki-maki, mau caci, mau bully, boleh. Di kolom komen silahkan. Saya akan jawab. Kemarin ada yang banyak nanya di Facebook. Nah, sekarang nggak tahu lagi sibuk, Mbak. Saya juga hampir 4 tahun lebih nggak pakai tanah. Nah, ini kalau tidak ada yang nanya, saya bilang lagi. Jadi gini, mindset kita hari ini itu, cara berpikir kita itu harus kita, sekali lagi harus kita bongkar ya, mulai mulai detik ini. Atau kalau bisa mulai besok atau mulai, nggak, mulai dari kemarin. Begini, kita itu kan cari uang. Saya ngerti teman-teman paket itu kadang-kadang Mas Andrew good style. Jadi saya itu menganggap teman-teman di Hong Kong dan ingin setidaknya sedikit membawa oleh-oleh, membawa oleh-oleh, membelikan oleh-oleh buat di sekitar kita, tetangga apa siapa saudara. Bukan mancing Mas, tapi kenyataan yang digerebek di Malang pabrik. Lo kok sampai ke sini sampai ngomongnya. Waduh, pabrik lengkap besertanya lulu Mbak Manda Gazala. Kalau info sampean akurat ya ayo di konten. Luar biasa. Tapi paketan teman-teman TKW dipersulit. Boleh dibahas. Malang, ya, pabrik cincau apa kafe, dibahas kalian. Aku belum dapat narasumber yang kompeten, makanya aku masih belum bahas omongan itu. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Paketan kita itu mindsetnya adalah barang dikasih majikan dan bagus-bagus. Kadang aneh birokrasi kok riweuh apalagi kalau menyangkut PMI. Padahal kita tuh gampang banget kalau disuruh ngeluarin uang. Nah, disitulah Mbak Nani Farida. Jadi selama ini itu kita yang ada di luar itu menjadi objek, ya kan? Nah, pada saat kita menjadi objek, makanya kita harus bisa tahu bergen dan posisi kita bagaimana. Jadi kita harus membuang cara berpikir kita bahwa, ya kan, paketku bulan 3 gurung teko saiki Mbak Yudi. Jadi justru karena itulah makanya kenapa Indonesia itu kalian tinggalkan. Itu karena memang kita sendiri itu tidak bisa dan tidak mampu bertahan di Indonesia. Ya kan? Untuk mendapatkan gaji 10 juta, gaji 4 juta, 5 juta itu kita harus melampaui fase-fase, harus melewati ABCD. Assalamualaikum, selamat siang, mau nanya, paketan sekarang sudah lancar kah? Belum, terima kasih. Gak jelas, saya jawab, Oma Gemoy. Mending gak usah, karena gak jelas. Ikut nyimak. Jadi, teman-teman itu berangkat ke Hong Kong. Itu kan karena merasa kondisi dan keadaan di Indonesia untuk kita berjuang dan bertahan itu kan sulit gitu. Sulit dan berat. Makanya kalian memilih pergi, merantau sampai ke luar negeri. Ya kan? Mas Sandro, aku pengen cuti kira-kira barang ya boleh dan tidak dibawa. Yes, intinya HP maksimal 2, laptop 1. Wis. Yang lain-lainnya ya sudah. Jangan yang baru-baru. Bekas-bekas aja. Apa jadi warga negara plus 62 ribet aturan gak jelas. Nah,
Karena itulah makanya kita harus menyadari diri kita itu harus menyadari, harus mencoba mencari tahu. Karena peraturan di Indonesia itu yang tertulis 10, yang tidak tertulis 20, ya kan? Sekarang kasus kasus yang marak aja di 6 tahun yang lalu sampai sekarang dibongkar lagi. Mulek kayak ceritanya kok sinetron kan. Terus apa kabar polisi tembak polisi di rumah polisi juga. Itu baru satu. Belum lagi apa tower towernya internet, towernya internet dikorupsi. Belum lagi sekarang zamannya judol, judi online. Wes, ya kan. Bagaimana barang di rumah majikan, Pak? Majikanku ngasih baju 2 koper untuk keluarga saya. Wis, yo sampean bawa terus sampean apa jenenge nambah bagasi aja di pesawat. Regane larang tapi langsung nyampe. Sulit berat pakai banget Indoku sangat miris dari segi apapun. Nah, Mbak Gebisi urung sugih jare Mas Andru. Saiki tak walik lah wis. Mis, ye wis sugih urung-urung ae sugih omongane seenak sendiri. Mancing meneh. Mbak Gebiju mancing nek kita membahas paketan, Mbak. Ya, aku wis pingin move on cek diponcang pancing ae. Jadi warga 62 lek orang duwe dekengan ajur. Enak dekengan pusat. Mbak Jaya Cinta, apa kabar 271T? Lah, wis apa meneh? Ngelundas. Wis masalah tok Indonesia. Mas mau tanya, kalau bagasi melebihi batas kira-kira per kilonya bayar berapa? Waduh, itu ya ke maskapai, Mbak, tapi jatuhnya biasa lebih mahal. Makanya pakai tiketnya yang KT aja yang maksimal 30 kilo. Kalau enggak Royal Brunei. Dua itu kiloannya banyak. Ya, itu aja. Saya jangan semuanya ditanyain toh Mbak, ada yang saya nggak tahu Mbak. Saya bulan 5 nyoba paket ukuran kecil mau buktiin lancar dan aman apa enggak sepertinya yang dikatakan teman-teman. Monggo silakan. Mas, apa saya salah kalau ngajak istri sang sekarang di Hong Kong pulang terus hijrah ke US sebab saya merasa lama berkembangnya di Indonesia. Mas Kerapa TV. Oh ya boleh, bagus. Kanada, Australia bagus. Saya aja pengen juga pindah kok ke Jepang. Tapi ya sih, bojoku sih sayang Hong Kong. Assalamualaikum Mas Andrew, saya selalu suka. Terima kasih Mbak Mulan PC. ABCD, malam Jumat bahas manuk Mas Ben Rame. Oke, ya sampean tanya manuk sing piye, monggo. Jadi kayak gitu ya teman-teman untuk paketan. Comelian nenekku dekenganku. Ya, Mbak Comel, Mbak Kopi 88. Tapi ora tahu metu kopine blas. Market hampir 4 bulan baru nyampe. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Di Indonesia itu semuanya serba pusing. Dekengan itu Allah, tengah malam bangun sholat tahajud, turhatkan isi hatimu dan sebut hajatmu. Insya Allah langsung diijabah. Mbak Sulastri, Anda the best. Ya, tahajud itu jos. Saya pernah 7 hari tahajud. Hari ke-8, ke-9, hajat saya bisa terkabul. Ya kan? Mantap. Saya sudah buktikan apa yang sampaikan Mbak Sulastri. Iya. Saya sekarang gak berani minta karena saya Belgedes. Nanti kalau saya minta dituntut balik sama Gusti Allah, mumet dah. Makasih banyak Mas Andro tadi sudah makan kencur ini agak membaik. Wah, Mbak Mariam, sip. Nah, soalnya gini, panas, minum air dingin, makan gorengan, cabai atau sambal. Sudah itu pasti kena baru aneh. Japan ada info kah Mas untuk pasutri usia sudah agak muda. Wow, ya banyak sekali sih sebenarnya. Jepang itu mandiri juga bisa. Yang penting sampai lulus N4. Nyimak ya mas, bahas paket aja juga bahas Lina. Ah, jangan bahas Lina. Saya nggak bahas Lina. Dari tadi saya bahas paket. Makanya teman-teman munculkan pertanyaan. Kemarin waktu belum viral gini, wis tak kei masukan kalau kasih masukan omongan yang pelan. Jangan teriak-teriak ngolang den.
Dan ya ini saya makanya saya nggak punya grup-grupan karena kekeh pada egoisme. Damai, damai boleh kasus lanjut. Oh ya wes, monggo. Mas Minggu ada calon majikan nggak? Rencana Minggu mau ke sana atau kirim biodata dulu gitu gimana prosedurnya? Ya kalau di tempat saya kirim biodata. Kita kalau mau kita nggak ngundang majikan ya. Kita nggak kayak agent-agent teman-teman. Kita kayak UJK-nya kita kasih ke majikan. Karena majikan kita rata-rata semuanya sulit. Nggak pernah ada yang mau kalau datang ke agent sih gitu. Dan Mbak Ulan PC, Alhamdulillah berkat saran Mas Sandro ganti majikan. Dan sekarang majikanku baik dan sopan, tapi juga harus selalu berhati-hati. Makasih, sehat selalu Mas. Ya wis, aku aja sampai lupa kok Mbak Ulan PC kapan ngasih sarannya. Pokoknya ya oke lah, terima kasih. Sip, sekali-kali bikin konten cepat Mas, biar Mbak-mbak lebih terbuka, nggak melulu Hongkong. Iya, saya nanti bikin kontennya di sana. Sekalian saya nanya di sana. Ada agenda ke sana sama istri juga. Sama adikku saya juga udah mau berangkat ke sana kalau mudah-mudahan 2 minggu kalau nggak salah untuk bisa ke sana nanti kita akan langsung konten di sana dan informasinya biar valid. Ya Mas habis makan gorengan tenggorokannya jadi sakit. Iya pasti. Bisa calling visa tak Mas? Berarti ya bisa dong. Mana sih Mbak E? Jadi oke. Apakah paketan ditahan mau sampai kiamat, Kak Pak Sandro Mumet Indonesia dibuat susah sendiri. Waduh, Bu, saya bukan kepala bea cukai. Jadi, Mbak, tolong Oma Gemoy jangan bertanyanya ke saya Mumet. Tun Mun hadir Mbak Dian Amoy. Siap, bisa calling visa tak lu. Yang diproses bujuku rata-rata calling visa, Mbak. Yang break di Hong Kong atau di intermediate di Hong Kong, balik Indonesia, balik Hong Kong lagi. Yang kayak gitu bisa. Kita bantu. Yang dari Indonesia balik ke Hong Kong kita bantu. Nek sing finish itu produk kemenyek ya. Sorry to say, mohon maaf, sorry to say. Kalau sing finish ikut agent-agent gede aja. Aku baru ngikutin Mas Andro. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Ya, karena baru. Aku yakin pasti bisa ada peluang ke Jepang. Iyalah, Mas Krapa. Saya aja juga ke Hong Kong itu bondo nekat kok. Saya ke Hong Kong itu nggak lewat PT, nggak lewat agent, lewat siapa? Lewat diri saya sendiri. Mbak Eva Tresa, Met Siang Mas Andro. Ya, kalau sampean mau mau tarik cari jalurnya, itu pasti ketemu. Mbak Susi Happy Lee, kapan ke Jepang Mas Melu dolan? Yakin Mbak Susi mau. Kalau mau ayo, sampean apply nanti bisa nih dari Jepang murah kok. Kalau dari Hong Kong murah. Kantornya juga di Koswebe ada kok, konsulat. Mas Ponakanu di Jepang konten bareng ketemu ya. Boleh, kalau sampean kasih nomornya dia. Kasih. Nyimak info untuk TKL Jepang Mas ingin memasukkan ponakan ke Jepang. Loh, saya kemarin sudah 3 orang sama di LPK ya. Jadi ini karena ada yang nanya tentang urusan Jepang ya. Sekali lagi saya juga mau ngomong, urusan Jepang itu ada 2 jalur ya teman-teman. Jalur melalui LPK dan jalur mandiri. Wah, ini sudah keren sekali nih. Jalur mandiri itu jalur yang sangat amat murah sekali biasanya. Ya, tapi harus konsisten. Tak Japri sampean Mas, aku kuda ada waiver bisa. Mbak Kerapa mantap. Mbak Eva Teresa kalau mau ke Jepang minimal umur berapa? 21 tetaplah. Apakah serang lebih gampang bebas bisa Mas Andruk? Ingin lo yang ke sana paspornya gimana? Mbak Renia mantuk bikin e-paspor. Kan saya sudah bilang Mbak Renia, bikin e-paspor. Habis itu ke konsulat Jepang di Surabaya. Wes, habis e-paspor jadi ke konsulat Jepang, ngisi formulir, foto, bla 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 bla. Besok visa sampean tinggal ngambil. Sampai nyampe di Hong Kong, tinggal langsung berangkat ke Jepang. Visanya namanya waiver, ya. Visa waiver itu dua 2 minggu maksimal 3 tahun. Bisa, aku wes
ngomong loh Mbak Renia. Cuman kalau mau nanya-nanya datang ke rumah kan sampean biasanya ke rumah. Kalau paspornya dua nggak apa-apa. Paspornya satu Mbak. Paspor yang sampean itu sampean ganti paspor boleh. Nggak harus nunggu habis. Oke Mbak Renia begitu. Ke Jepang harus bisa bahasa ya. Kalau jalan-jalan iya. Kalau jalan-jalan tidak Mbak. Tapi kalau mau kerja iya harus lulus tesnya, tes bahasa. Tes kemahiran dalam bahasa Jepang itu harus bisa ya. Ikut nyimak Mas Andro, Eva Teresa, Mbak Mariam ayo ke Jepang. Mas Andro kalau cuti hamil usia kandungan berapa bulan atau 7 bulan boleh nggak naik pesawat? Nah ini oke, kita jawab dari Mbak ABCD. Untuk usia kandungan di atas 7 bulan ke atas, kalau masih mau naik pesawat harus ada rekomendasi surat dari dokter bahwa kondisi janin baik-baik saja. Karena setiap maskapai penerbangan itu berbeda-beda kebijakannya. Sampean harus cari tahu ya. Dan mereka pasti akan ada informasinya. Jadi orang hamil boleh enggak gitu. Nah, orang hamil boleh tidak naik pesawat. Misalnya ke maskapai Cathay, maskapai Garuda, maskapai apapun itu punya kebijakan masing-masing. Sampean langsung aja tanya ke maskapainya. Kalau tanya ke penjual tiketnya biasanya nggak paham. Jadi cari websitenya, misalnya Cathay, websitenya Garuda, bagaimana persyaratan orang hamil, Garuda, terbang bagaimana, monggo. Saya kurang akurat, Mbak, kurang akurat. Saya hanya memberikan penjelasan seperti itu aja, tipis-tipis. Oke, tak Japri nggih Mas, Mbak Kerapa TV silakan. Proses ke Jepang buat TKL non di konten kali Mas Andrew, apa sudah ada? eh Makanya saya mau ke Jepang karena kalau teman-teman yang sudah di Jepang itu diajak konten itu agak aku nggak ngerti juga. Tapi saya mau langsung nyamperin ke sana aja. Tapi kalau yang magang, anak magang perempuan ada. Anaknya bestinya bojo saya sudah nyampe di sana. 6 bulanan, 7 bulan. Nanti saya juga akan bikin konten. Yang dia perempuan. Waktu itu sama emaknya, temennya bojoku kan emaknya, bestinya bojoku. Itu pingin kerja di Hongkong, oh, tak maki-maki, tak marahin. Wong anak kok suruh jadi ART, masih lulus SMA. Jangan les bahasa Jepang, ke Jepang saja. Selain Surabaya, Jawa Tengah, apa apply visa Jepang? Visa Jepang, ya visa Jepang itu konsulatnya hanya di Jakarta, oh enggak hanya ya. Konsulatnya di Surabaya, Jakarta. Kalau sampean nang Jawa Tengah aku nggak tahu, nggak make sure. Sampean cari dulu. Konsulat Jepang di Indonesia itu di mana aja? Setahu saya Jakarta dan Surabaya. Setahu saya. Saya ngurusnya banyak di Surabaya. Karena rumah saya dekat Surabaya. Mbak Fitria proses ke Jepang. Oke. Oh, oleh wae sing ora oleh iku wong meteng nglangkai alu. Duh, Mas Krapa TV ngejak guyon. Jadi pengen kerja ke Jepang, sayangnya umur udah kepala 4 loh. Kalau sampean dalam bahasa itu bisa les bahasa Jepang, kemudian ujian bahasa Jepangnya N4, kita bisa pakai jalur mandiri yang namanya Tokute Gino. Jadi seperti itu ya, teman-teman. Jadi proses di Jepang itu syarat yang pertama itu kita harus les, harus lulus ujian bahasa Jepang atau disebut JLPT, tes kemahiran bahasa Jepang. Tes kemahiran bahasa Jepang itu N1, N2, N3, N4, N5. Paling rendah N5. Di atasnya rendah satu tingkat N4. Kalau teman-teman sudah bisa di N4 itu lumayan keren. Tes kemahiran bahasa Jepang itu tidak hanya bahasa omongan, tapi juga tulisan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi buat kita semuanya oke. Jadi Jepang itu bukan kendala dan Jepang juga sama kayak Hongkong, sama kayak Korea, masih banyak membutuhkan manusia-manusia yang usianya produktif. Nah, jadi kayak gitu. Ya namanya explore.
Kalau saya sih memang orangnya suka berpetualang, suka explore, ya, pingin ke sana, ke sini, kemari, ke situ. Gara-gara COVID kemarin, saya biasanya bilang sama istriku, sama bojoku, 6 bulan sekali kita jalan-jalan keluar ya, atau minimal 1 tahun 1 kali lah kita keluar. Nah, kita sudah booking tiket dan rencana mau 1 bulan di Jepang. Ternyata COVID, akhirnya kandas. Jadi seperti itu, teman-teman. Mas Andro Jepang gajinya berapa? Macam-macam, Mbak. Dari 18 juta sampai 25 juta. Pengen kaosnya orderin nang di Bung Sandro. Kalau kaos ini nggak bisa diorder. Kaos ini harus ikut kelas. Kalau kaos ini harus ikut kelas public speaking. Kalau cuman komunitas YouTuber Hong Kong itu bisa diorder. Tapi kalau yang ini public speaking itu harus kita buka kelas. Ini chapter 1. Ini yang public speaking kelas pertama. Saya bikin kelas untuk teman-teman belajar berbicara. Les sekolah Jepang di mana, Mas? Banyak sekali, Mbak. Enak lah Mas Andro, Mas bisa travel terbang ke sana ke sana. Lu sampean juga bisa Mbak Eva Tresa. Cuman kan sampean nggak ngerti carane. Nek ngerti carane sampean ngomong. Sampean takut aku tak kandani. Tapi ojo ngomong, ojo alasan. Duitnya eman-eman, kayak keluarga kayak gini 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 ya wis. Ya percuma aku jelasin ya. Tapi kalau sampean tanya jelas caranya kayak gimana bisa. Oke, karena kering gorokannya boleh minum kan. Hmm. Nah, Mbak Mas Krapa, menurut yang pernah dijalani area Jatim, Kalimantan Selatan, Selatan Timur, Konjen, Surabaya, Jawa Tengah, Jabar, Kalbar, Lampung, Konsulat, Jakarta, Bali, Lombok, NTB, Denpasar, dan Makassar. Wah, Wan merindumu, aku pingin belajar Kantonese malah lo Mas Andri. Sama Mbok Diana Jumi, gajinya mehong ke Jepang. Maksudnya gaji mehong ini. Gajinya mahal apa, gajinya larang apa, gajinya sedikit. Nulisnya bingung Mbok Jahrali ini. Jadi ya kayak gitu ya teman-teman. Sekali lagi bahwa kita itu harus berpikir. Banyak yang speak up di sosial media seakan-akan suhu mas. Sik. Speak up apa iki mbak? Mulai bahas Rono neh iki kok. Bagus ya namanya speak up itu boleh mbak. Bikin konten makin-makin ngamuk-ngamuk, bengok-bengok itu boleh, Mbak. Menurut saya ya boleh ya kan. Like ketujuh. Mohon pamit dulu Mas Andrew. Mau kerja lagi. Mohon maaf kalau ada salah kata. Nggak apa-apa Mbak Sulastri. Terima kasih. Sehat selalu Mbak Sulastri. Jadi buat teman-teman semuanya, ya kan, kalian ngonten, ya, weh Korea hadir mantep. Ini Korea beneran ya, mantep ini Korea hadir, masuk ini, cocok, Mbak. Ikut nyimak Mas, kehidupan di Jepang juga mehong kan ya. Mas Andrew nggak bisa bahasa Kantonis. Mas Andrew tempatin jenengan ada les Jepang. Waduh, ada info les bekam nggak Mas? Wow, pertanyaannya double-double. Jadi kehidupan di Jepang juga mehong. Saya membahas mana-mana mana dulu ya. Ke gaya hidup eh, biaya hidup mahal, tapi kalau kita bisa memanage itu bisa. Karena kita sudah terbiasa hidup di Indonesia, mangan tahu tempe sambal bawang. Jadi yang bisa kita tekan adalah makanan. Wis. Terus gak mengikuti pola dan gaya hidupnya mereka. Wis, itu salah satu cara. Info les bekam, waduh Mbak, mumet dasku. Awalnya gratis, sekarang berbayar. 120.000 waiver lewat BPS Mas. Nggak boleh langsung ke konjen mulai 1 April. Nah ini info dari Mas Krapa. Betul, betul, betul. Boleh. Tapi saya langsung hadiri. Udah 2 kali sama istri saya. Paspor saya nanti juga mau habis. Oke. Berangkat ke Jepang bayar berapa Mas kurang lebih? Ya kalau loyang jalan-jalan tergantung musimnya Mbak. Kalau musim libur, ya mahal. Kalau musimnya kayak September besok dari Hong Kong, itu cuma 600 Hong Kong dolar. Saya kemarin kan
sama bujuku browsing-browsing ketemu bulan September harganya satu kali berangkat 600 Hong Kong dolar. Berarti PP 1.200. 2.400 itu sudah PP dua orang. 2.400 Hong Kong dolar berarti ya taruhlah 5 juta. Di kurs 2.000 loh ya. Itu ceritanya Mbak Mimin. Mas Andro punya keponakan perempuan pengen ke Jepang masuk PT mana? Terima kasih. WA Mbak nanti Mbak Mas Rika silahkan WA. Mas Andro hadir typo. Jangan lupa like-nya buat Mas Andro loh. Mbak Sulasti. Kerabat TV. Waduh, nulis Korea. Annyeonghaseyo. Mas, kapan main ke Korea? Serius ya ini? Annyeonghaseyo. Aku kemarin 2019, 2018, 2019 ke Korea. Cuman seminggu. Mencret, Mbak. Makan kimchi loh, mencret. Saya nggak tahan makanannya kalau di Korea. Ya, makanannya kecut-kecut. Terus kayak makanan Padang. Kalau makan ke restoran tradisional itu. Hongkong Express ya Mas pesawatnya. Iya, Mbak Krapa TV apa Mas Krapa TV. Ya Hongkong Express 600 Hongkong dolar saya kemarin. Sama bagasi. Sebenarnya promonya 400. Tapi begitu di googling jatuh-jatuh harganya 600, 500 sampai 600 lah. Mamai Arfa Wonogiri. Ya kan segitu. Kalau teman-teman PP ya 1.200. Makanya paspornya jadi e-paspor. Kalau paspornya sudah e-paspor, ya kan, tinggal cari waiver. Habis waiver dari Hongkong cuti 2 minggu, kelar deh seminggu ke Jepang. Langsung cus, begitu ceritanya. Wes, selamat siang Mas Anur ya. Kita lanjutkan lagi omongan paketan. Ada pertanyaan, ada apa yang ingin ditanyakan bagi teman-teman yang nonton, boleh silakan komen. Karena saya pastinya kalau live pasti fokus kepada yang komen. Yang nonton tok nggak komen, yo piye. Karena namanya live, live itu berinteraksi. Kayak bosku Mas Andro di Korea kok mencret pulang Hongkong pada sakit semua. Aku nggak tahu ya, makanan Korea itu mencret. Aku bingung juga sama bojoku. 2 hari, 2 hari mencretnya pas mau ending-endingnya. Pas pertama datang oke. Satu, 1 minggu kalau nggak salah. 1 minggu kita 3 hotel. Jadi hotelnya pindah-pindah. Nah, istriku nggak suka. Mbak Umi, Abedin nyimak Mas Hendro. Terima kasih. Sandro, Bu. Bukan Mas Hendro. Sandro. Hendro. Waduh, bahaya nanti. Bancain. Jadi kayak gitu ya, teman-teman. Makanya ponakanku perempuan mau ke Jepang Mas sekarang lagi belajar bahasa Jepang sambil PKL. Tapi di pertanian karena sekolah jurusan pertanian. Boleh. Pertanian itu paling gampang. Ya. Jarang berkomunikasi sama sing duwe. Kerjaannya cuma di kebun dikasih tahu bla 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 bla. Lihat konten-kontennya teman-teman YouTuber yang kerja di pertanian. Mas Andro kalau mau mengundang anak untuk liburan ke Hongkong persyaratannya apa saja? Makasih. Lulu. Ya sudah, sampean tanya ke majikan. Majikan mau nggak garansi? Posisinya sampean ini apa dulu gitu. Ya kan? Oke, Mbak Umi Agung dari Lampung sudah dibetulin Sandro. Jadi itu sampean tanya ke majikan. Majikan mau garansi nggak? Ini anaknya juga kasih tiket aja suruh berangkat PP. Terus kasih nomor KTP-nya sampean ya, kasih nomor TP-nya ke sampean bawa jenguk sampean Mbak Setioki nanti. Nanti dia di bandara dia ketemu terus mau nginepnya di hotel mana. Wis, boleh. Mungkin kimchinya sudah agak lama, baceman. Kalau yang fresh aman. Saya dulu awal-awal Korea juga sakit perut. Wah, ya itulah. Mas Andro kalau anakku magang ke Jepang kira-kira saya boleh mengunjungi ke sana enggak? Ya boleh dong. Boleh. Boleh. Jawabannya boleh. Mas Andro boleh Kak saya main? Boleh. Boleh kabeh. Tapi makanan Indo banyak, Mas. Bakso bejo di Ansan. Hubungi aku kalau ke Korea, Mas. Tidur di rumahku, aku di sini udah residen, Mas. Tapi suka lihat live-nya. Mantap. Tulisannya Korea ini Mbak apa Mas? Jenenge aku bingung. Mas Korea atau Mbak Korea gitu aja. Mantap. Serius ya, nanti sampean komen di kontenku ya. Nanti tak cateti ya. Nomor WA aku ada, sampean WA dulu boleh. Udah tak taruh di deskripsi. Serius sih, Korea mantap ini.
punya link di Korea nanti. Extend visa ke imigrasi Hong Kong paling lambat kurang berapa? Maksudnya piye iki, Mbak? Extend visa paling lambat kurang berapa ini maksudnya piye? Extend visa piye? Sampean koyo piye? Pertanyaanmu terlalu singkat, aku bingung memahaminya. Hadir Mas Andro nyimak dengerin aja sehat selalu Mas Andro semangat yes. Mas Andro kalau mau ke Turki itu apa hard harus ada visa? Ada, pakai visa. Ya, paling lambat kurang berapa hari dari tanggal habis visa Pak Sandro. Yo extend, renew. Kalau renew ya sebulan. Sebulan apa 2 bulan monggo gak apa-apa. Tergantung jenis sampean. Nah aku sama bojoku anak renew ya. Kurang 1 bulan kita proses. Salam selalu buat UCT, nggih Ansan. Oh UCT. Asli ya Mbak. Tolong di WA ya. Kok jojo sampean sing sing sama Pak Beni. Oke. Makasih Mas jawabannya. Nanti aku tanya majikan. Makasih saya dan sukses. Siap. Saya kok hadir Mas Andro panasnya lumayan panas ya makanya saya pakai ini supaya matanya itu nggak ngerip-ngerip teman-teman kalau panas kan kena mata kan ngerip-ngerip saya pakai ini supaya mata saya nggak ngerip-ngerip. Nitip agent tidak datang ke imigrasi silakan nggak apa-apa saya keep me hadir Mas Andro oke matur nuwun silakan titip agent kalau extend kita juga bisa bantu bayarnya seikhlasnya semakin banyak dan ikhlas semakin bahagia. Wah. Ya, jadi teman-teman seperti itu ya. Sekali lagi untuk paketan yang saya tadi bahas temanya adalah paketan. Sebaiknya tahan dulu untuk mengirimkan barang-barang. Kalau memang ternyata kalian tetap maksain ingin paketan, ya harap-harap cemas. Ya prosedurnya tetap dijalankan segala sesuatunya. Jadi kalau seandainya suatu ketika paketan itu nggak bisa nyampe, nggak bisa hadir, nggak bisa apa, kalian itu sudah legowo. Ya, sekali lagi begitu. Jadi kalau siap paketan, ya sekali lagi masih semuanya kondisi antara aman dan tidak, ini abu-abu, lebih baik tidak. Tapi kalau tetap memaksa, paketan kalian, barang kalian itu ada, ya sudah. Ya, harap-harap cemas. Gitu aja. Oke, begitu saja live dari saya. Sehat selalu buat kalian semuanya, tetap semangat. Yang sudah komen, bahkan yang juga dari Korea, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi berjumpa lagi di Korea. Lah kok ada mau tak tutup ada yang nanya. Soal pengacara aku sudah setahun ngurus surat cerai tapi ternyata aku ditipu sama pengacara dan orang yang kupercaya dan aku sudah bayar lunas minta solusinya untuk kasus ini. Telepon aja Mbak ya. Datang ke rumah saya juga boleh, telepon aja. Selamat siang, Mas Andro, aku ada teman suka nawarin jual ATM, buat ATM dan sering nawarin job open BO, Mas. Aku juga disuruh nyari yang mau gitu, Mbak Dian Amoy Koweren. Silahkan ketemu saya atau kasih nomornya. Open BO, mantap, Mbak Dian Amoy cerita ya. Salam dari Singapura, Mbak Siami, luar biasa. Aku juga sebenarnya pengen mampir Singapura tapi mbuh bojoku. Bye bye Mas Andro, sehat selalu. Yes. Terima kasih. Sehat selalu buat kalian. Tetap semangat. Keep stay tune my YouTube channel and see you the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.